kelawan paduka sang nata wangsul maring sunyaruri mung kula matur pitungna ing benjang sapungkur mami yen wus prapta kang wanci jangkep kang salatus taun. Ikuti terus Kick Andy. Dari tadi Anda ingin sekali mengubah nama Indonesia. Lalu nama yang pantas, tepat, dan bagus untuk menggantikan nama Indonesia apa? Ya, Dr. Arkan, dengan ilmu metafisika yang Anda kombinasikan dengan ilmu modern, yaitu teknologi komputer, Anda bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan, termasuk pada bangsa ini. Salah satu yang membuat Anda gundah, Anda galau, Anda merasa khawatir adalah nama Indonesia. Karena menurut ilmu Anda, nama Indonesia ini akan menyebabkan hal-hal yang buruk akan terjadi pada bangsa ini. Bisa dijelaskan apa alasan Anda dan hal-hal buruk apa yang bisa terjadi pada bangsa ini? Dalam struktur nama Indonesia, kita menemukan bahwa synchronicity value ada di 0,5 dengan coherence value 0,2. Jadi di synchronicity 0,5 itu dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, negara ini tidak bisa optimal. Dalam hal coherence, ketika kita bicara tentang kemampuan bernegara, juga tidak optimal. 0,2, sangat rendah. Kemudian ada Harani 8 di sana, di mana menunjukkan bahwa potensi untuk pecah yang sangat tinggi. Potensi untuk pecah? Iya, untuk retak dan bubar jalan. Dan dengan Harani 8, itu sangat tinggi sekali potensinya untuk berakhir dengan negatif. Dan kita tahu di 98 Orde Baru selesai, Presiden kita Soeharto juga harus turun dari posisinya. Nah, hal yang serupa kemudian juga terjadi dari tahun 2014 sampai 2023 dengan beban yang lebih berat, dengan intensitas yang sangat kuat untuk merealisasikan Harani 8 itu. Dulu di 94-98 mengantar Timor Leste lepas dari Republik ini. Kemudian nanti di 2014 sampai di 2023 dengan kondisi yang sangat parah, dengan puncak ada di 2020, itu bisa jadi bukan hanya 1-2 provinsi yang lepas, tetapi kita semua bubar jalan. 2020? Iya. Masalahnya kan 2020 masih menunggu waktu untuk membuktikan bahwa apakah prediksi Anda ini benar atau tidak. Tapi kalau kembali lagi ke ilmu yang Anda pelajari ini, kalau terjadi atau Anda mendorong terjadinya perubahan nama dan nama Indonesia harus diganti, itu kan ada banyak persoalan yang harus dihadapi. Artinya nama Indonesia ini kan sudah menjadi bagian dari tata pergaulan internasional dengan segala, ibaratnya administrasinya itu kan repot kalau ganti. Apakah Anda tetap mendorong agar nama Indonesia ini diganti? Ya. Kita kalau bicara pada arena repot atau tidak repot, kita kembali kepada tujuannya. Jadi apa manfaatnya kita mempertahankan nama negara ini dengan alasan tidak mau repot, lalu pada akhirnya kita bubar. Tentu memperbaiki nama adalah hal yang lebih baik untuk hasil yang lebih baik dengan sedikit usaha repot-repot tadi. Tapi kalau kita lihat di banyak negara juga banyak yang mengganti nama, ya, seperti misalnya yang terkenal di Asia ya, dari mulai Siam berubah jadi Muang Thai kemudian berubah menjadi Thailand.
Misalnya begitu. Saya mencoba browsing ya, mencoba mencari-cari beberapa negara yang mengubah nama negaranya, ternyata banyak sekali ya. Burma, Myanmar, Ceylon jadi Sri Lanka, paling dekat Portugis Timor, kemudian Timor Timur, sekarang Timor Leste. Ya, Zimbabwe itu dulu Rhodesia, bahkan sebelum Rhodesia masih panjang lagi. Dan ini ada sekian banyak daftar beberapa negara yang mengubah nama negaranya ya. Dari tadi Anda ingin sekali mengubah nama Indonesia. Lalu nama yang pantas, tepat, dan bagus untuk menggantikan nama Indonesia apa? Melihat dari sejarah, saya mengusulkan untuk kita kembali pada satu kata, Nusantara. Nusantara. Iya. Oke, kalau Nusantara bisa diperlihatkan di sini hasilnya. Ini Nusantara. Hasilnya bagaimana? Ini Nusantara dengan synchronicity 1 dengan coherence 0,8. Momentum streamnya ada di 0,8 dengan sinergi produktifnya di 100% sangat optimal. Wow. Nusantara. Iya. Apakah itu tidak takut kemudian dampak luas wilayah terpengaruh karena kembali ke Nusantara? Ketika kita menggunakan nama Nusantara, bukan berarti kita kembali kepada masa Nusantara itu ada. Sebagai contoh misalnya, Filipina itu kan nama awalnya Maharlika. Ya, jadi sebelum dia Filipina, dia punya nama Maharlika. Dijajah oleh Spanyol, dikasih ganti nama seperti itu. Nah, ketika taruhlah misalnya si Filipina ini menggunakan kata nama Nusantara, apakah kemudian dia menguasai area kita? Kan juga bukan. Ketika Central Amerika berganti nama jadi Honduras dan dia memilih menggunakan nama Nusantara, bukan berarti daerah ini juga menjadi bagian dia. Jadi kekhawatiran itu harusnya tidak ada ya? Tidak ada, ya, ini hanya mengubah nama negara saja, bukan dengan kemudian semua mencaplok batas area-area lain. Sama persis. Ya, dengan ukuran yang persis sama, hanya namanya yang berubah. Baik. Gitu. Jadi apa yang sudah Anda lakukan untuk mendorong agar terjadi perubahan nama dari Indonesia menjadi Nusantara? Dalam setiap pertemuan dengan klien, saya tidak pernah lepas pada akhirnya akan sedikit menyinggung masalah nama negara. Sebagai contoh seperti itu. Jadi bisa dibilang semakin banyak orang yang bertemu, kemudian memanfaatkan pengetahuan ini, dan dalam kehidupan pribadi mereka, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bisnis, mengalami perubahan-perubahan yang nyata, maka informasi perubahan nama negara menjadi suatu informasi yang sangat kuat bagi mereka gitu. Sehingga mereka masing-masing tentu kalau ditanya, apakah Anda suka dengan nama Indonesia atau Nusantara gitu, kalau dia sudah tahu strukturnya, dia akan pilih Nusantara. Tapi dengan upaya yang Anda lakukan ini, Anda nggak takut dibilang orang gila? Ya, semua orang ketika melakukan pembaharuan di mana-mana disebut sebagai orang gila. Tidak ada yang tidak. Contohnya misalnya si bersaudara ketika dia membuat pesawat. Ya, 30 km jaraknya dari uji coba pesawat itu, berkumpullah ahli-ahli fisika yang sedang bergosip ria yang mengatakan dua orang itu gila semua. Masa sih logam seberat itu mau dibawa terbang? Ya, seperti itu. Segala hal yang baru pasti disebut sebagai orang gila. Jadi Anda nggak takut dibilang gila? Ya, saya bersyukur saya sebagai orang gila. Terima kasih, Dr. Arkan. Terima sudah kasih bersedia kembali, tampil di acara Kick Andy. Dan di akhir acara ini ada seorang musisi namanya Sri Krishna. Ini bukan kebetulan atau suatu kebetulan, dan akan menyanyikan satu lagu ciptaan dia yang juga cocok dengan tema hari ini, yaitu Garuda Jaya Nusantara. Mari kita sambut Sri Krishna. Dan sambil menunggu Sri Krishna, di ujung acara ini saya akan bagikan satu buku yang juga masih berkaitan dengan tema kita hari ini. Judulnya Daya, kisah inspiratif untuk dayakan Indonesia. Dan ini jadi milik Anda satu-satu yang ada di sini. Bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Itu tadi pandangan Dr. Arkan. Percaya atau tidak, kembali kepada Anda masing-masing. Sampai jumpa.